Mouse gaming murah tapi punya fitur yang mewah? Ada kok, ini dia, Rexus Arcade 3. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Gue baru aja kedatangan sebuah mouse gaming terbaru dari Rexus. Ini adalah Rexus Arcade 3. Dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai mouse yang satu ini. Dan ada hal apa aja yang menarik dari mouse yang satu ini. Kalau misalkan emang lo penasaran, pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Seperti biasa, gue bakal mulai cerita dari harganya dulu. Jadi Rexus Arcade 3 ini hadir di Indonesia dengan dua pilihan warna, yaitu warna hitam seperti yang gue pegang sekarang dan satu lagi warna putih yang punya kombinasi warna mint untuk area scroll wheel, tombol di sebelah kirinya dan juga area bawah mouse-nya. Sedangkan untuk yang warna hitam ini ya polosan aja warnanya. Dan dengan beragam fitur yang ditawarin di mouse ini itu dibanderol dengan harga cuma 319.000 aja. Dengan harga yang udah lo keluarin itu, berikut ini apa aja yang lo dapetin dari isi paket penjualannya. Pertama, lo bakal dapet box yang terbuat dari plastik dengan desain ala-ala koper gitu, yang sebenarnya sih ini lebih mirip kayak kotak makan gitu ya, dengan 4 pengunci di setiap sisi kotaknya. Di dalamnya lo bakal dapet mouse Arcade 3-nya, kabel paracord yang udah USB Type A to USB Type C, buku manual dan juga kartu garansi aja. Oke, sekarang kita bahas untuk desain dari mouse ini. Jadi, Rexus Arcade 3 ini menganut desain ambidextrous atau simetris dengan ukuran yang cukup besar di 127,3 x 66,8 x 38,3 mm dengan bobot kurang dari 60 gram, lebih tepatnya di 57,7 gram. Nah, apa sih fungsinya bentuk desain mouse ambidextrous atau simetris kayak gini? In general, bentuk mouse kayak gini tuh lebih fleksibel dalam menjangkau pengguna. Karena kita tahu kan, gak semua orang itu bekerja pakai tangan kanan semua. Nah, dengan bentuk yang kayak gini menurut gue jadi lebih ramah buat pengguna yang lebih banyak pakai tangan kiri dalam kesehariannya. Gue sih suka ya bentuk kayak gini karena emang berasa lebih fit aja di tangan. Artinya permukaan telapak tangan gue ini bakal full di cover sama bentukan mouse-nya. Apalagi lo tahu juga kan kalau ukuran tangan gue ini besar, jadi emang pas banget desainnya buat gue. Bergeser ke bagian bawahnya, untuk desainnya ini menurut gue sih agak nggak lazim ya. Tapi ternyata pas gue lihat beberapa merek mouse gaming pun juga menerapkan desain kayak gini. Dengan bottom cover yang dibuat transparan dengan desain yang mungkin emang nggak semua orang suka dan salah satunya gue. Tapi karena ini posisinya di bawah dan jarang kelihatan, gue sih masih bisa terima bentuknya. Kalau kita ngomongin tentang pertombolan di mouse ini terbilang cukup lengkap ya. Totalnya ada 6 tombol di mouse ini. Mulai dari tombol klik kanan, klik kiri, tombol di scroll wheel-nya, tombol backward dan forward di bagian sisi kiri mouse-nya, dan tombol pengatur DPI di bagian bawah mouse-nya. Dan jujur untuk tombol DPI ini gue kurang suka ya penempatannya karena kita butuh effort lebih aja kalau mau ngatur DPI di mouse ini. Nggak kayak Rexus Daxa R Mini yang biasa gue pakai. Posisi tombolnya ada di atas. Oh iya, sama ada satu lagi yaitu switch on off di bagian bawah yang sayangnya nggak ada informasi on atau off-nya. Satu-satunya pertanda kalau mouse ini kita nyalain, lampu di deket tombol DPI ini bakal nyala warna merah dan nggak lama bakal mati. Dengan harga 319.000, Rexus menawarkan beberapa fitur di mouse ini yang terbilang cukup untuk kelas mouse gaming. Untuk sensor, Rexus Arcade 3 ini menggunakan IC sensor PWM3325 yang sejujurnya sih gue masih belajar ya tentang persensoran yang ada di sebuah mouse. Jadi sensor ini bakal berpengaruh sama scanning area di bawah mouse-nya yang nantinya akan diteruskan ke DPI untuk divisualisasikan sebagai kursor di layar yang kita lihat. Sedangkan untuk switch yang digunakan Rexus Arcade 3 ini menggunakan switch Huano yang artinya bisa bertahan hingga 20 juta klik. Selain itu untuk DPI yang digunakan di mouse ini bisa sampai 10.000 DPI dengan nilai kelipatan mulai dari 1200 DPI, 2400 dan seterusnya. Nah, perkara DPI ini ternyata nggak banyak orang yang suka dengan nilai DPI terendah dari Rexus Arcade 3 ini yang mulai dari 1200. Karena saat dipakai buat kerja harian kayak buat pilih menu itu katanya gerakannya terlalu cepat. Tapi kalau lo nanya gue pribadi, gue suka. Bahkan gue lebih sering pakai DPI yang 2400 karena berasa cepet aja gitu mau ngapa-ngapain di komputer.
Oh ya, mouse Rexus Arcade 3 ini punya sistem dual koneksi ya, yaitu pakai kabel paracord ini yang panjangnya cuma 50 cm dan juga wireless 2,4 GHz dengan dongle yang posisi penyimpanannya di bawah sini. Sebenarnya gue agak kurang suka ya sama posisi penyimpanan dongle-nya ini. Sebenarnya ini ada magnetnya gitu untuk nempelin dongle-nya, tapi gue berasa kurang kuat aja magnetnya. Jadi beberapa kali sering lepas dan dongle-nya jadi kejebak gitu di dalam mouse-nya. Jadi agak repot kalau mau ngeluarinnya. Rexus Arcade 3 ini juga udah dibekali baterai dengan kapasitas 400 mAh yang diklaim bisa bertahan kurang lebih 40 jam untuk penggunaan main game. Tapi jujur gue lebih suka pakai mouse ini pakai kabelnya karena biar nggak repot bolak-balik charging. Karena gue cukup sering kerja pakai PC. Dan sebagai informasi aja, kalau baterainya ini bisa keisi dari 0 sampai 100% butuh waktu 2 jam dengan posisi nyolok ke PC. Oh ya, hampir lupa kalau mousefit di Rexus Arcade 3 ini menggunakan bahan PTFE yang harusnya sih bikin pergerakan mouse itu jadi lebih smooth. Tapi apa yang gue rasain itu emang agak beda dari beberapa mouse gaming lain yang pakai bahan mousefit PTFE juga. Emang lebih licin dari beberapa kebanyakan mouse konvensional, tapi karena gue biasa pakai Daxa R Mini sebagai daily driver gue yang notabene-nya lebih licin, di sini gue jadi berasa agak kurang aja gitu. Plus untuk mousefit cadangannya juga nggak dikasih dalam paket penjualannya. Jadi agak repot aja cari penggantinya kalau mousefitnya ini udah aus. Sejujurnya gue bukan orang yang suka main game di PC pakai keyboard dan juga mouse. Gue lebih suka main game itu pakai gamepad. Tapi karena ini adalah sebuah mouse gaming, jadi mari kita tes main game menggunakan mouse ini. Di sini gue main game Roblox aja, yang pergerakannya nggak terlalu buru-buru. Overall sih gue nggak nemuin kendala sama sekali ya main game menggunakan Rexus Arcade 3 ini. Pergerakan karakternya juga nggak ada delay, grip mouse-nya juga nyaman dan koneksinya juga stabil, baik pakai kabel atau pakai dongle 2,4 GHz-nya. Paling yang gue kurang suka ada di bagian scroll wheel-nya aja yang kurang padat pergerakan rodanya, kayak yang ngelos aja gitu. Tapi ini sih tinggal masalah kebiasaan aja menurut gue. Sebenarnya sih gue menyarankan buat lo yang mau pakai mouse ini untuk main game shooting macam Valorant, Counter Strike dan semacamnya yang katanya emang lebih nyaman main pakai keyboard dan mouse yang punya sensitivitas cukup tinggi kayak Rexus Arcade 3 ini. Kesimpulan gue untuk mouse ini di harga yang cuma 319.000, lo udah ngedapetin sebuah mouse gaming dengan fitur yang cukup lengkap. Lo bisa atur DPI mulai dari 1200 sampai 10.000, desain ergonomis yang bisa dipakai sama pengguna tangan kiri, build materialnya terbilang cukup kokoh dan masih banyak lagi fitur yang ditawarkan. Yang jadi perhatian gue itu cuma satu aja, yaitu tempat untuk nyimpen dongle yang kurang baik. Jadi dongle-nya sering kejebak di dalam mouse-nya. Oh ya, sama satu lagi, di box penjualannya itu kan ada keterangan RGB ya. Di sini gue nggak nemuin loh RGB-nya ada di sebelah mana. Ada sih satu lampu di deket tombol scroll wheel-nya, tapi ini cuma nyala merah doang kalau dicas. Nah itu dia tadi mouse gaming Rexus Arcade 3 yang harganya cuma 319.000 aja. Dan gue juga pengen tahu nih pendapat lo tentang mouse yang satu ini. Dan kalau misalkan emang lo mau beli mouse-nya, link pembeliannya juga udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang mouse gaming yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.